Halo, perkenalkan nama saya Rado Danislaban dengan NIM 2303060880. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat dari makanan menjadi energi yang dapat digunakan. Proses ini melibatkan serangkaian kimia yang kompleks yang berlangsung di berbagai organ dan jaringan. Pencernaan karbohidrat. Karbohidrat yang kita konsumsi dalam makanan terutama dalam bentuk polisakarida yang seperti pati, disakarida seperti sukrosa dan laktosa, dan monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Proses pencernaan karbohidrat dimulai di mulut dan berlanjut di usus kecil. Di mulut, enzim amilase yang disekresikan oleh kelenjar ludah mulai memecah pati menjadi maltosa dan dextrin. Di lambung, aktivitas amilase terhenti karena lingkungan yang asam. Tidak ada pencernaan karbohidrat yang signifikan di sini. Di usus halus atau di usus kecil, pankreas mengeluarkan enzim amilase pankreas ke dalam duodenum yang melanjutkan pemecahan pati. Enzim disakaridase seperti maltase, sukrase, dan laktase yang terdapat pada permukaan sel-sel epitel usus menghidrolisis sakarida menjadi monosakarida atau glukosa, fruktosa, dan laktosa. Yang kedua itu penyerapan monosakarida. Monosakarida yang dihasilkan oleh pencernaan diserap oleh sel-sel epitel usus melalui mekanisme transfer aktif dan difusi terfasilitasi. Glukosa dan laktosa masuk ke dalam sel epitel usus melalui transporter sodium glukosa atau SGLT1, sementara fruktosa masuk melalui transporter GLUT5. Setelah itu monosakarida dilepas dalam darah melalui transport GLUT yang kedua. Yang ketiga itu metabolisme glukosa. Setelah diserap ke dalam darah, glukosa dibawa ke berbagai sel tubuh di mana ia dapat digunakan untuk energi atau disimpan. Proses metabolisme glukosa itu meliputi beberapa cara, yaitu glukosa atau glikolisis. Glikolisis adalah jalur metabolik yang mengubah glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP dan NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma dan terdiri dari 10 reaksi langkah demi langkah. Yang pertama itu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Yang kedua itu glukosa 6-fosfat diisomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Yang ketiga itu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat oleh enzim fosfofruktonikase. Yang keempat itu fruktosane 1,6 bisfosfat dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Yang kelima itu dihidrosiaceton fosfat diubah menjadi gliserol dehidida 3 fosfat. Selanjutnya itu 1,3 bisfosfodiserat diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase menghasilkan ATP. Yang selanjutnya itu 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Yang selanjutnya itu 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfodifurat oleh enzim enolase. Yang terakhir itu fosfodifurat diubah menjadi piruvat oleh enzim piruvat kinase menghasilkan ATP. B. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Piruvat yang dihasilkan dari glikolisis masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA oleh enzim piruvat dehidrogenase. Asetil CoA kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat di mana ia dioksidasi menjadi CoA, CO2 menghasilkan ATP, NADH, dan VADH2. C. Rantai transport elektron fosforilasi oksidatif. NADH dan VADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus asam sitrat memasuki rantai transport elektron di mitokondria.
elektron dari NADH dan VADH2 ditransfer melalui serangkaian protein kompleks menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Yang keempat itu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Proses ini terutama terjadi di hati dan sedikit di ginjal. Gluconeogenesis penting untuk menjaga kadar glukosa darah selama proses puasa atau latihan intensif. Yang kelima itu glikogenesis dan glycogenolysis. Glikogenesis proses sintesis glikogen dari glukosa. Glikogen adalah proses penyimpanan glukosa di dalam hati dan otot. Proses ini dimulai dengan glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Kemudian diubah menjadi uridin disfosfat glukosa atau UDP glukosa yang akhirnya ditambah ke rantai glikolen oleh enzim glikolen sintase. Glikoneogenesis proses pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat yang kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dapat masuk ke dalam glikolisis untuk menghasilkan energi yang diubah menjadi glukosa bebas di hati dan dilepaskan ke dalam darah untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Yang keenam itu regulasi metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat diatur oleh berbagai hormon seperti insulin, glukolen, dan epinefrin. Insulin dihasilkan oleh pankreas sebagai respon terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Insulin meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel yang merangsang glikogenesis. Glukagon juga dihasilkan oleh pankreas sebagai respon terhadap penurunan kadar glukosa darah. Glukagon merangsang glikogenolysis dan glikoneogenesis. Epinefrin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjaran adrenal selama stres atau latihan yang merangsang glikogenolysis atau lipolisis untuk menyediakan energi cepat. Kortisol, hormon stres yang meningkatkan gluconeogenesis dan metabolisme dan memobilisasi asam amino dan lemak untuk digunakan sebagai sumber energi. Proses metabolisme karbohidrat yang kompleks ini memastikan bahwa tubuh kita memiliki pasokan energi yang cukup untuk berbagai aktivitas dan fungsi fisiologis. Demikianlah penjelasan saya tentang metabolisme karbohidrat. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.